Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Riksa Burhan, SIPMA, selaku dosen mata kuliah logika. Perkenalkan, nama saya Luciani Nurhayati, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 0526517785 dari UPJJ UT Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah logika. Pertanyaan pertama adalah pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut. Sertakan juga contohnya. Untuk yang pertama, term singular. Term singular adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menyebut satu objek atau individu secara khusus dan jelas. Contohnya adalah nama seseorang, nama tempat, atau sesuatu yang spesifik. Dengan menggunakan term singular, kita berbicara tentang sesuatu yang tunggal dan pasti. Contohnya, Andi sedang belajar di perpustakaan. Yang kedua, term partikular. Term partikular adalah kata atau frasa yang menunjukkan sebagian dari sebuah kelompok atau kelas. Artinya, tidak semua anggota kelompok tersebut termasuk, melainkan hanya sebagian saja. Biasanya, term ini menggunakan kata-kata seperti beberapa, sebagian, atau angka tertentu untuk menunjukkan cakupan terbatas. Contohnya, beberapa siswa mengikuti lomba matematika. Yang ketiga, term universal. Term universal adalah kata atau frasa yang mencakup seluruh anggota suatu kelompok tanpa terkecuali. Dengan kata lain, ketika menggunakan term universal, kita berbicara tentang semua anggota kelompok tersebut secara menyeluruh. Contohnya, setiap mahasiswa wajib mengikuti ujian akhir semester. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Sesat pikir adalah kesalahan dalam cara berpikir atau berargumen yang membuat suatu pendapat menjadi tidak tepat atau menyesatkan. Meskipun argumen tersebut terlihat masuk akal, sesat pikir sebenarnya mengandung kekeliruan yang melemahkan kebenaran argumen itu. Contoh bentuk sesat pikir. Yang pertama adalah ad hominem. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang menyerang karakter atau sifat pribadi lawan bicara, bukan isi argumennya. Contoh, pendapatmu tentang pendidikan tidak bisa dipercaya karena kamu bukan guru. Yang kedua, false dilemma. Kesalahan ini muncul saat seseorang memaksa memilih hanya 2 opsi, padahal sebenarnya ada lebih banyak pilihan. Contoh, kalau kamu tidak mengikuti aku, berarti kamu tidak setuju denganku. Yang ketiga adalah hasty generalization. Kesalahan ini terjadi ketika seseorang membuat kesimpulan umum berdasarkan data atau pengalaman yang terlalu sedikit. Contoh, saya bertemu 2 orang dari kota itu yang tidak ramah, jadi semua orang di sana pasti tidak ramah. Kemudian cara menghindari sesat pikir, yaitu dengan yang pertama, fokuslah pada isi argumen, bukan menyerang pribadi pembicara. Yang kedua, pahami argumen lawan dengan benar, jangan memutarbalikkan atau menyederhanakannya. Yang ketiga, jangan memaksa pilihan hanya 2 opsi jika sebenarnya ada alternatif lain. Yang keempat, gunakan data dan bukti yang cukup sebelum mengambil kesimpulan umum. Dan yang terakhir, berpikir kritis dan periksa hubungan logis antara bagian argumen. Sekian penjelasan dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau jawaban yang salah, mohon dibenarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.